Halo, ketemu lagi. Hari ini kita akan bicara mengenai asam basa ya. Tepatnya kita akan membahas topik pH. pH di sini adalah derajat keasaman. Seperti yang kalian lihat di gambar ini adalah animasi yang ada di pet.colorado.edu. Kalian bisa langsung kepoin ke sana sendiri kalau pengen nyobain sendiri. Dimana di sini pH itu terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu acidic atau asam, kemudian basic atau basa. Asam itu yang rasanya masam, basa itu yang rasanya pahit, kurang lebih seperti itu. Makin angkanya menjauh dari 7 ke 0, semakin rendah itu semakin asam. Jadi makin ke bawah makin asam, makin ke atas mendekati 14 makin basa. Di percobaan sebelumnya saya sudah membuktikan bahwa ada bahan-bahan yang bersifat basa dan ada yang bersifat asam dengan kunyit atau dengan kertas lakmus gitu ya. Nah, di sini udah ada berbagai macam bahan-bahan ya yang disediakan oleh pet.colorado.edu. Itu ada air, kemudian ada muntahan, ya muntahan manusia. Kemudian ludah, kemudian soda, jus jeruk, susu, sabun tangan atau sabun cuci tangan, kemudian drain cleaner pembersih, kopi, sup ayam, darah, dan juga larutan elektrolit dari baterai. Kita tambahkan dulu ya air. Ya, kita kasih air dulu ya. Terus kita ujikan berapa pH-nya. Kan katanya kalau netral itu dekat-dekat dengan 7 ya. Nah, langsung keluar, oh 7 berarti ini netral. Bagaimana kalau kita ganti cairan itu dengan muntahan? Nah, jangan berpikir jorok dulu muntahan di sini. Kalau kita hampir muntah atau muntah itu kan kita ngerasain pahit dan asam ya di tenggorokan kita ya. Ya wajar aja, itu kan ada asam di dalam lambung kita, namanya asam klorida kan. Nah, asam klorida ini tebakan saya sih berapa ya? Mungkin di 3 gitu. 2 ya. pH-nya 2. Berarti asam sekali ya ini ya. Bagaimana kalau seandainya kita ganti dengan air ludah? Nah, air ludah itu asam atau basa ya? 7,4 berarti sedikit basa. Kalau kita ganti dengan soda, soda kayaknya asam sih. Coba ya. Oh, 2,5 asam sekali ya. Bagaimana kalau kita ganti dengan jus orange? Jus orange itu kan asam juga. Itu tebakan-tebakan saya kayaknya 6,5 lah mungkin ya. Kalau kalian? 3,5 jauh prediksi saya, ternyata asam sekali ya yang diuji di sini. Kemudian kita ganti dengan susu. Volumenya sama ya, setengah liter ya dari awal tadi ya. 6,5 ya, sedikit asam. Kita ganti lagi dengan sabun. Biasanya sabun-sabunan itu biasanya sih ya basa sih. Ya, basa ya, di atas 7. Kita ganti lagi nih dengan drain cleaner pembersih ya. Basa sih menurut saya sih. Iya, sangat basa tuh ya. Kopi di mulut sama di lambung kayaknya agak asem deh. Tebakan saya asem. Berapa ya? 5 gitu. Wih, luar biasa tebakannya. Ya ini jadi sama-sama juga, ini saya baru pakai animasinya ini juga, jadi emang belum tahu. Sup ayam berapa? Netral sih menurut saya sih. Ih, asem loh ternyata. Wow, jadi tambah ilmu kan kita. Ini pasti asam nih, darah pasti asam. Oh, sedikit basah, netral tapi sedikit basah.
Dan yang terakhir battery acid, dari namanya udah tahu. Ini kalau sampai salah nih ya, sampai salah nih, saya push up 100 kali nih. Ini pasti di bawah 7. Udah pasti nih. Mungkin berapa ya? Di bawah 6 lah. Ternyata jauh. Ya minimal kan di bawah 7 kan. Oke deh. Seperti itu. Nah, jadi kita sudah mengenal ya macam-macam asam, macam-macam basa. Ini kamu bisa coba sendiri. Seandainya ini kan battery acid nih 1 ya. Kalau saya tambahin air banyak, ini air ya, water ya. Tebakannya berkurang asamnya atau enggak? Logikanya mah kalau dianjarkan harusnya asamnya berkurang ya. 1,34. Ya kan, 1,34. Tadi berapa sih? Kita kosongin dulu ya. Tadi setengah liter. Tapi ini udah encerin ya, kosongin aja deh. Ya. Coba kita setengah literin tadi ya. Berapa tadi ya? Iya, 1 terus naik ya, berarti keasamannya berkurang. Berarti emang kalau penambahan air, lihat pH-nya nambah. pH nambah itu artinya apa? Dia semakin berkurang keasamannya. Oke, segitu saja video kali ini mengenai asam basa dan tepatnya mengenai pH. Sampai ketemu di video selanjutnya.